fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti meningkatkan kesungguhan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita senantiasa termasuk golongan hamba yang mendapatkan petunjuk di jalan kebenaran, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pagi tadi kita dikejutkan dengan kabar terjadinya musibah kecelakaan yang terjadi di kota kita Balikpapan. Kita mendengar ada beberapa korban baik luka-luka maupun yang meninggal dunia. Oleh karenanya sudah selayaknya kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan juga kita mendoakan pada korban yang luka-luka mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan korban yang meninggal dunia mudah-mudahan diampuni segala dosanya oleh Allah dan diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari itu, para korban yang meninggal dunia insyaallah mendapatkan dua kemuliaan. Yang pertama, mereka akan mendapatkan pahala syahid nantinya di akhirat, dan yang kedua, mereka akan mendapatkan jaminan bebas daripada siksa kubur. Karena dalam riwayat Nabi SAW, salah satu kemuliaan orang yang meninggal pada hari Jumat adalah terlepas daripada siksa kubur. Namun setidaknya dari beberapa peristiwa tersebut kita dapat mengambil hikmah mengapa musibah tersebut terjadi di kota kita ataupun musibah terjadi pada diri kita. Mungkin kita akan menemukan banyak orang yang mengatakan karena sebab ini dan itu, atau malah menyalahkan si fulan maupun si fulan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, terlepas daripada beberapa pandangan atau ucapan orang-orang, dalam pandangan Al-Quran, musibah adalah merupakan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Yang artinya, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kalian melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang beriman harus berserah diri. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap peristiwa musibah yang terjadi semuanya telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah lah kita berlindung. Lalu kemudian mengapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada umatnya, umat yang mengimani dan menyembahnya dalam ajaran yang benar dan hak? Mengapa bukan orang-orang ingkar saja yang ditumpas dengan bencana ataupun musibah? Maka jawabannya adalah karena di balik setiap takdir pastilah terdapat makna yang tersembunyi, termasuk dalam beberapa musibah yang terjadi baik di kota kita ataupun yang terjadi pada kita, dan juga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah namun masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, setidaknya dapat memetik hikmah atas musibah yang terjadi pada mereka. Maka salah satu hikmahnya adalah mereka yang lolos daripada musibah adalah orang-orang yang beruntung, karena masih sempat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang lolos diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kualitas ketakwaan keimanan dalam hidupnya, dan mereka masih sempat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan serta berbuat kebaikan sepanjang waktu mereka untuk menghapus dosa-dosa mereka, sehingga musibah menjadi teguran bagi mereka yang selamat ataupun tidak tertimpa musibah. Demikian pula bagi mereka yang jauh daripada tempat kejadian,
Orang-orang yang tidak terkena musibah mendapatkan cobaan daripada musibah tersebut, yang mana orang-orang yang tidak tertimpa musibah mereka berkewajiban menolong orang-orang yang tertimpa musibah. Mereka yang masih hidup berkewajiban menyelenggarakan jenazah bagi mereka yang meninggal. Mereka yang masih memiliki harta berkewajiban memberikan makanan ataupun pakaian serta menolong mereka yang tertimpa musibah. Dan juga lain-lainnya yang merupakan kewajiban kita sebagai muslim untuk menolong saudara kita yang tertimpa musibah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah seseorang yang mendapatkan musibah atau kesusahan, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansah lahu, wa idza 'adasa fahamidallah fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Yang artinya hak seorang muslim atas seorang muslim yang lainnya ada 6. Di antara para sahabat ada yang bertanya, apa ya Rasulullah? Beliau kemudian menjawab, bila kamu berjumpa dengan seorang muslim lainnya, ucapkan salam. Jika ia mengundangmu dalam acara, maka datangilah. Jika ia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Jika ia bersin dan memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya kamu mendoakannya. Dan jika ia sakit, jenguklah. Dan apabila ia meninggal, maka antarkanlah dan uruslah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmahnya pula musibah adalah sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman namun lalai menjalankan perintah Allah. Peringatan dari Allah ini sudah seringkali tampak melalui beberapa peristiwa dan juga musibah-musibah yang seringkali melanda negeri kita. Namun selalu saja kita belum bisa memperbaiki diri, sikap dan perbuatan kita. Padahal beberapa musibah yang terjadi ini adalah sebagian di antaranya akibat perbuatan dan ulah kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Yang artinya telah nampak kerusakan di dunia dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Adapun bagi kita semua, segala musibah yang terjadi hendaklah menjadi tadzkirah, pengingatan bahwa bencana memilikan tersebut dapat terjadi pada kita jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Dan seharusnya bagi kita untuk selalu berdoa, bertaqarrub dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan dan ampunan baik di dunia maupun di akhirat. Dan jika demikian, maka Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita supaya kita kembali ke jalan yang benar, sehingga peringatan dari Allah yang berupa bencana menunjukkan bahwa Allah masih sayang kepada hamba-hambanya dan menghendaki mereka untuk kembali ke jalan yang diridhoinya. Salah satu hikmahnya pula, siapa yang lebih kuat harus menolong yang lemah, siapa yang berkelonggaran harus menolong yang sedang dalam kesusahan, siapa yang selamat harus bersedia menolong kepada saudaranya yang terkena musibah. Dan mestinya kita takut jika tidak menolong padahal kita mampu. Mestinya kita malu kepada Allah jika tidak membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, padahal kita sedang banyak memiliki kemakmuran. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna ma la yahtam bi umuril muslimin." Tidaklah termasuk golongan kita, golongan Rasulullah SAW, mereka yang tidak peduli dengan persoalan-persoalan umat Islam. Dengan demikian maka umat Islam, umat persatuan
dan kesatuan umat Islam akan semakin kokoh selepas berlakunya musibah atau bencana. Jika kita dapat menyadari bahwa selalu ada hikmah di balik kejadian yang nampak mengerikan, bencana merupakan ujian bagi umat Islam. Sudahkah mereka menjadi sebagaimana gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang Islam yang satu dengan yang lain bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan. Maka akhirnya marilah kita doakan saudara-saudara kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam musibah di negeri ini ataupun di tempat-tempat yang lain ataupun di kota kita. Mudah-mudahan mereka meninggal dalam keadaan mendapatkan pahala syahid. Bagaimanapun salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka dalam musibah adalah untuk mewafatkan mereka dalam kemuliaan syahid. Karena mereka yang meninggal dalam kondisi kejatuhan atau keruntuhan sesuatu bangunan atau tertabrak sesuatu, tenggelam, terbakar atau meninggal dalam keadaan melahirkan, mati dalam keadaan sakit perut, dan termasuk mereka adalah orang-orang yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak mendapatkan pahala syahid di akhirat selama mereka mengalami naza' sakaratul maut dengan teguh memegang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Janallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu biqawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukruhu lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudusihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadala al-muslimin. Allahumma asri warfa' 'anna al-adha wal bala wal hurub wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha wa an sa'iril buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
Allahu akbar.